Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Nima Dela Sri Karsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Kamis 24 September 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, 10 pasangan di Pilkada Bali 2020 bersaing di 5 daerah, sepakat hanya kampanye daring. 2 pasangan calon di Kota Denpasar sepakat tidak menggelar kampanye rapat umum secara konvensional, tetapi hanya secara daring. Mereka juga sepakat tidak mengadakan konser musik secara konvensional. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Denpasar, Wayan Arsejaya seusai rapat koordinasi pada Rabu 23 September 2020. Dalam rapat tersebut, kata Arsejaya, tim kampanye paslon menyepakati beberapa poin terkait pelaksanaan kampanye. Selain tidak melibatkan massa guna mencegah kerumunan, paslon sepakat tidak menggunakan alat peraga kampanye tambahan. KPU Denpasar sedang menyusun jadwal kampanye bagi kedua paslon ini. Wayan Arsejaya menyebut ada 10 poin kesepakatan dua paslon. Beberapa di antaranya, tim kampanye pasangan calon sepakat mewujudkan dan mendeklarasikan Pilwali Denpasar tahun 2020 yang damai, patuh protokol kesehatan, dan ramah lingkungan. Tim kampanye atau LO pasangan calon juga sepakat tidak mengadakan rapat umum secara konvensional, tetapi melalui daring serta tidak mengadakan konser musik secara konvensional. Tim kampanye atau LO pasangan calon juga sepakat hari kampanye adalah di luar hari pembukaan dan penutupan masa kampanye, debat terbuka, dan hari besar keagamaan. Dan juga tidak melaksanakan kampanye pada hari besar keagamaan yaitu pada tanggal 26 September 2020 yang bertepatan dengan Hari Raya Kuningan serta tanggal 29 Oktober 2020 yang bertepatan pada Maulid Nabi. Pelaksanaan kampanye berdasarkan jadwal hari berurutan sesuai dengan nomor urut dan mengosongkan hari ke-33. Dan terakhir, tim kampanye LO pasangan calon sepakat terkait batasan dana kampanye sebesar 40 miliar rupiah. Berita kedua, 1.254 orang di Indonesia meninggal akibat COVID-19 dalam 10 hari. Ada penambahan 4.465 kasus baru positif virus corona pada Rabu 23 September 2020. Berdasarkan data covid.go.id, hal itu membuat total jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kini telah mencapai 257.388. Dari jumlah tersebut, jumlah pasien sembuh tercatat bertambah 3.660 orang, sehingga total menjadi 187.958 orang. Namun di sisi lain, angka kematian akibat virus corona pun terus bertambah. Kemarin dilaporkan bertambah 140 kasus kematian, sehingga totalnya ada sebanyak 9.977 kasus. Terkait kematian akibat COVID-19 selama 10 hari terakhir atau periode 14 sampai 23 September, angkanya tercatat mencapai 1.254 orang. Dan diketahui rata-rata kematian di Indonesia akibat COVID-19 dalam kurun waktu 10 hari terakhir adalah 125 orang per hari. Jumlah 1.254 orang yang meninggal dalam rentang waktu 10 hari melebihi separuh dari total korban meninggal selama 31 hari pada bulan Agustus yakni 2.286 orang. Berita ketiga, pendaftaran prakerja gelombang 10, kesempatan terakhir kuota hanya 200.000. Pendaftaran kartu prakerja gelombang 9 telah resmi ditutup pada Senin 21 September 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kini masyarakat tinggal menantikan kapan pendaftaran kartu prakerja gelombang 10. Ini adalah kesempatan terakhir bagi masyarakat untuk mendaftar kartu prakerja. Sebab program kartu prakerja pada 2020 akan dicukupkan hingga gelombang 10.
Menilik dari jadwal-jadwal sebelumnya, pendaftaran kartu prakerja gelombang akan dibuka 3 hari setelah penutupan. Termasuk yang gagal di gelombang 1-9, Anda bisa mencoba 1 kali lagi untuk bergabung dan mendaftar di program kartu prakerja. Pada pendaftaran kartu prakerja gelombang 10, kemungkinan besar hanya akan dibuka untuk 200.000 orang. Sebab secara keseluruhan jumlah peserta yang ditargetkan akan mendapat insentif dari program kartu prakerja mencapai 5,6 juta orang. Dan sementara pada pendaftaran gelombang 1-9, kuota yang dibuka hanya sebanyak 800.000 orang per masing-masing gelombang. Dengan demikian, sisa kuota peserta kartu prakerja pada gelombang 10 adalah sebanyak 200.000 orang. Namun demikian, Head of Communication Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Loisa Tuhatu mengatakan ada kemungkinan jumlah peserta pada gelombang 10 mendatang lebih dari 200.000. Sebab ada 180.000 peserta yang status kepesertaannya telah dicabut oleh Manajemen Pelaksana Program atau PMO. Alasannya, para peserta tersebut tidak memilih pelatihan pertama lewat 30 hari setelah lolos seleksi. Dan menurut Loisa, 180.000 peserta tersebut berasal dari peserta gelombang pertama hingga 4 dan jumlah ini setara dengan 3,8% peserta. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.